Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Doa kami buat saudara-saudara semuanya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan seluruh urusannya, disampaikan tujuan dan cita-citanya, dipelihara, dilindungi dari musibah, dan dimudahkan urusan rezeki untuk ibadahnya. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini ada tulisan baru dari Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani yang mempertanyakan tentang pergantian kakek, datuk. Kalau kemarin diperdebatkan, datuknya itu bernama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sekarang setelah Kiai Haji Manan menunjukkan manuskrip silsilah dari Wali Songo, ternyata datuknya Mbak Alawi itu bukan Ubaidillah, tetapi Alwi, langsung ke Isa Ar-Rumi. Tidak ada lagi di situ nyambung kepada Ahmad Al-Muhajir. Ini sungguh sangat membingungkan bagi kita. Jadi bulat-bulat. Kalau begitu kakeknya jadi ganti, datuknya ganti. Datuknya jadi berganti. Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Manan, bahwa silsilah keluarga Al-Haddad Ba'alawi dalam manuskrip tersebut, keluarga Alwi ditulis tidak bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sekali lagi, Abdullah atau Ubaidillah tidak disebutkan di sana sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Tetapi yang ditulis adalah Alwi. Yang sebenarnya ini Alwi itu kalau dalam kitab Ubaidillah wa abna'uhu ats-tsalatsah, Alwi ini adalah anak Ubaidillah. Kalau dalam kitab itu. Tetapi yang di sini adalah Alwi bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi. Coba saudara-saudara lihat ini skemanya. Ini silsilah Rasulullah SAW yang sebelah kiri itu adalah yang selama ini dijadikan sebagai patokan pedoman nasab Ba'alawi. Di situ setelah Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad Al-Muhajir, baru di situ ada Ubaidillah. Ubaidillah inilah yang kemarin diperdebatkan dan disepakati oleh Kiai Imaduddin dan pendukungnya, tidak ada yang namanya Ubaidillah. Itu yang ini. Tetapi saudara-saudara sekalian, coba perhatikan, dari Muhammad An-Naqib itu punya putra bernama Isa. Isa punya putra bernama Muhammad Al-Azraq. Al-Azraq punya Isa bernama Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya putra bernama Alwi. Berarti di sini ada dua tokoh yang hilang, tidak ada. Ubaidillah dan Al-Muhajir. Maka benar tulisan Van den Berg dalam bukunya orang Arab, imigran Arab itu, dia langsung mencantolkan Alwi sebagai cucu. Tapi yang di situ disebutkan cucu Al-Muhajir. Cuma di sini beda. Alwi putra Isa Ar-Rumi.
tidak ada menyebutkan Alwi putra Ubaidillah. Ini manuskrip yang disampaikan oleh Kiai Haji Hanan. Jadi setelah Muhammad An-Nakib, itu ada anak bernama Isa. Setelah Isa ada anak bernama Muhammad Al-Azraq. Al-Azraq punya putra bernama Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak bernama Alwi. Jadi datuknya Ba'alawi itu bukan lagi kepada Ahmad Al-Muhajir, tetapi kepada yang di atasnya menurut silsilah mereka, yaitu Isa Ar-Rumi. Nah, di atasnya Isa Ar-Rumi, kalau menurut silsilahnya Ba'alawi itu langsung Muhammad An-Nakib. Tapi di sini manuskrip baru itu Isa Ar-Rumi itu anak Muhammad Al-Azraq. Muhammad Al-Azraq punya bapak namanya Isa. Berarti setelah Muhammad An-Nakib ini ada 2 generasi yang tidak disebutkan oleh Ba'alawi sebagai silsilah nasabnya. Di manuskrip yang ditemukan ini juga tidak menyebutkan bahwa Al-Muhajir ada di sana. Jadi langsung Alwi bin Isa Ar-Rumi, bukan Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Tidak. Nah, itu saudara-saudara yang perlu kita ketahui. Penemuan Kiai Hanan ini memperkuat tesis penulisan bahwa nasab Ba'alawi ini memang benar-benar penuh problematika. Problematika nasab ini terjadi dari berbagai sudut pandang, yaitu sudut historis, geografis antropologis, dan susunan amudun nasab atau nama-nama dalam silsilah nasab. Bahkan dalam penyusunan biografi tokoh-tokoh amudun nasab itu, terindikasi adanya dugaan sengaja berbohong dengan beberapa kasus tulisan yang berupa kitab atau artikel pendek tentang biografi mereka tanpa referensi. Jadi mereka yang menghayal-hayal, yang mengarang-arang sesuai dengan kecocokan yang selama ini mereka yakini. Jadi karena dia sudah yakin, maka dicarilah pembenaran, membuat cerita-cerita, membuat khayalan-khayalan nyambung-nyambungkan. Sebagai contoh, lihat kitab-kitab yang mengulas tokoh Ahmad bin Isa dan Ubaidillah. Apakah penulisnya ketika menuliskan peristiwa-peristiwa sejarah dalam bukunya itu, baik berupa tahun, kejadian, lokasi perpindahan, si fulan mempunyai saudara si fulan, dan sebagainya. Lalu dipertanyakan berdasarkan kepada sumber yang mana yang ditulis itu. Sekarang ditemukan adanya kakek baru seperti saya sebutkan dalam skema tadi, yaitu kakeknya Ba'alawi, yang tadinya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, sekarang Alwi bin Isa Ar-Rumi. Artinya kakeknya berganti. Bukan lagi Isa, bukan lagi Ahmad bin Isa, tetapi Muhammad Al-Azraq bin Isa. Dan Alwi bukan anak Ubaidillah bin Ahmad. Coba. Dalam beberapa tulisan, itu kan katanya Ubaidillah punya anak bernama Basri, Muhammad, dan Alwi. Tetapi di sini, Alwi bukan anak Ubaidillah bin Ahmad, tetapi anak Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq.
Pergantian amudun nasab. Jika berdasarkan sumber berupa manuskrip yang terpercaya dan kuat, itu tidak masalah. Koreksi sebuah manuskrip yang lebih valid terhadap manuskrip lainnya sangat dimungkinkan sesuai dengan standar ilmiah. Masalahnya bagaimana Pak Alawi sendiri menyikapi temuan yang membingungkan ini. Sementara ini mereka sudah begitu yakin kakeknya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, dan temuan baru kakeknya bukan Ubaidillah tapi Alwi itu sendiri bin Isa ar-Rumi. Bagaimana sikap mereka? Selain itu harus diperhatikan pula kompleksitasnya dan konsekuensi yang menyertai ganti kakek ini. Seperti bagaimana tentang sejarah yang selama ini dibangun tentang hijrahnya Ahmad bin Isa al-Muhajir ke Hadramaut. Mereka kan selama ini sudah membangun, mengkonstruksikan, membuat puzzle bagaimana Ahmad al-Muhajir hijrah dari Basrah ke Yaman atau Hadramaut. Lalu bagaimana tentang kitab-kitab yang disusun tentang sejarah hidupnya Ahmad al-Muhajir dan Ubaidillah, juga anak-anaknya. Kemudian dipertanyakan juga bagaimana tentang makam Ahmad al-Muhajir dan makam Ubaidillah yang ada di Yaman itu, yang selama ini sudah diziarahi. Bagaimana? Pertanyaan juga tentang sinar cahaya yang memancar di makamnya, di mana waktu itu tidak diketemukan kuburnya. Tiba-tiba ada cahaya memancar di suatu tempat, lalu tempat itu diyakini sebagai makamnya. Ini juga harus dibuktikan. Jika ganti kakek ini terjadi, ini pertanyaannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kemana semua hal yang disebutkan di atas tadi akan diletakkan? Ditaruh di mana? Ditaruh di ember, ditaruh di gudang, atau dibuang ke laut? Artinya apa? Tidak ada artinya sama sekali. Ini tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Semoga memberikan pencerahan kepada saudara-saudara dan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.